Halo teman-teman, selamat pagi. Oke, kali ini masih sama ya. Karena apa? Karena masih belum banyak yang percaya bahwa logika seperti ini itu sangat gampang teman-teman. Budidaya lele pada tebak 4.000 ekor dalam 1 meter kubik air sampai panen. Intinya wadahnya yang ukurannya itu 1 x 1 x 1 teman-teman. Ya, jangan dihitung airnya berapa gayung. Oke. Nah, dari pengalaman teman-teman dan juga pengalamanku, punya jerigen volumenya 30 liter. Ya, kalau diisi air berarti 30 liter. Nah, ini bisa menampung ya kisaran 15 kilo sampai 9 kilo ikan lele konsumsi. Kalau di rata-rata berarti 15 ditambah 9, 24 dibagi 2, 12 kilo. Oke. Nah, 12 kilo ikan ini kalau konsumsi katakanlah 1 kilo isi 10. Ya, mungkin ada yang 1 kilo 11, ada yang 1 kilo isi 9. Jadi rata-rata 120 ekor ikan. 120 ekor ikan dalam jerigen. Ikan yang udah konsumsi muat ya, biasa saja. Bahkan jujur aku pernah bawa 22 kg ikan dalam satu jerigen. Nyampe ke tempat pengepul juga biasa saja. Nah, artinya kalau 12 kilo ya biasa saja. Bagaimana kalau ikan 120 ekor itu dari kecil teman-teman. Jadi tidak berdesakan ya teman-teman ya. Kita ambil sifat bahwa makhluk hidup pasti bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Oke. Nah, dari sini teman-teman, hitungan ini 30 liter wadah itu mampu 120 ekor. Berarti kalau 1 meter kubik air ya, rata-rata maksimalnya kalau disesuaikan dengan yang jerigen ini itu bisa panen 500 kg atau 5.000 ekor atau 300 kg 3.000 ekor. Rata-ratanya adalah 500 ditambah 300 dibagi 2, 400 kg atau 4.000 ekor. Atau bisa juga 5.000 ekor ditambah 3.000 ekor dibagi 2, 4.000 ekor. Sama ya, ini 4.000 ekor ini setara dengan 12 kilo dalam jerigen volume 30 liter. Nah, kalau teman-teman mau padat tebak sepadat ini, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi. Yaitu pertama, model kolam. Jadi ini dimensinya 1 meter ya teman-teman. 1 meter, 1 meter, 1 meter. Panjang, lebar, tinggi air juga 1 meter. Bukan tinggi kolam ya. Kalau tinggi kolam pasti melebihi tinggi air supaya ikan tidak melompat. Nah, lalu teman-teman, pipa ini ya, yang gede teman-teman ya pipanya. Terus dialiri air terus menerus teman-teman. Kalau ikannya kecil ya debitnya kecil supaya kotorannya terus terbilas. Jadi airnya ini akan bersih terus teman-teman. Ya, akan berpeluang sangat kecil untuk infeksi jamur karena airnya terus menerus ganti dan pH-nya tetap di angka 7. Karena salah satu yang menyebabkan pH turun adalah kotoran ikan teman-teman dan alga yang menumpuk dan mati. Kita skala seperti ini nggak bisa memanfaatkan alga untuk berfotosintesis. Bisanya pokoknya kotorannya hilang terus, jadi airnya bening teman-teman. Apakah kanibal? Tidak akan kalau kasih pakannya cukup. Dan tidak akan stres teman-teman kalau misalkan airnya ini gojok terus ya, jadi nggak ada perubahan pH yang mencolok. Dasar kolamnya dibuat
kerucut seperti ini supaya kotorannya yang apa namanya di bawah duluan yang keluar. Terus sumber air ini tadi kan kolamnya teman-teman ya. Ini mau di dalam ruangan bisa, di tempat yang panas juga bisa, nggak masalah ya. Karena apa? Ini kuncinya ada di debit air. Kalau ikannya semakin besar, berarti debitnya semakin gede. Jadi semacam dikasihkan atau apa gitu ya buat nyetingnya. Ini teman-teman yang pertukangan pasti ahli lah. Nggak tukang pun bisa ya masang stop kan. Nah, syaratnya seperti ini. Kalau teman-teman punya kebun ya, misalkan ada sungai, ada air ya, air pasti meresap ke bawah juga ya teman-teman. Nah, ini di sampingnya itu wajib ada pohon-pohon. Bagus lagi pohon yang besar dan pohon itu berdaun banyak teman-teman. Karena apa? Kalau pohonnya besar dan berdaun banyak, maka untuk memfilter air sungai, ya kalau airnya itu jernih bagus nggak masalah. Kalau airnya kadang dibuangin kotoran hewan, ya lebih baik ada pohon besar karena akarnya banyak dan bisa memfilter air. Air tersebut pasti akan masuk ke dalam tanah teman-teman dan menjadi air sumur. Oke, kita pasang seperti biasa, usahakan pompa airnya itu ada di dalam dengan cara terserah teman-teman. Kalau aku ikat pakai tambang dan aku masukin kayak gini. Karena apa teman-teman? Daya hisap itu butuh tenaga yang lebih besar daripada daya dorong. Makanya sebisa mungkin pipa hisapnya atau pipa yang ada di bawah pompa itu lebih pendek, sependek mungkin yang kalian bisa. Yang penting pompanya tidak masuk ke dalam air karena bisa konslet. Nah, selanjutnya teman-teman, dengan cara ini teman-teman akan menghasilkan banyak air, ya kan? Air yang istilahnya tuh terbuang karena kotoran. Nah, kalau kebunnya teman-teman itu luas ya, bisa teman-teman tanami pohon pepaya karena semakin banyak pupuknya, semakin tercukupi airnya, dia akan cepat besar dan berbuah. Buahnya bisa buat bayar listrik, daunnya bisa dijadikan untuk herbal si ikan lele dengan cara daun yang agak tua ya, yang agak menguning, silahkan diambil, di blender, disaring ya, terus air satu gelas jus air ini tadi, jadi sekitar 250 ml ya, kisaran seperti itu, dicampurkan ke 1 kg pakan ikan dan dibiarkan selama kurang lebih 5-15 menit, lalu diberikan ke ikan sekenyang-kenyangnya teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan alga dalam kolam, tapi kita menggunakan kotoran ikannya untuk menyuburkan pohon ini, dan daunnya bisa digunakan untuk kesehatan ikan. Alga kalau di kolam dimakan ikan lele itu juga menyehatkan. Ya, oke. Terima kasih.